Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan beberapa deskripsi mengenai preparat praktikum lokomosi, otot, dan sendi. Pertama, preparat untuk praktikum otot adalah leukositozoon, leukositozoonosis. Tepatnya adalah peradangan otot atau miositis yang disebabkan leukositozoon. Di depan ini adalah gambaran skema dari leukositozoonnya. Pertama, Anda cari kista leukositozoon yang sebetulnya menandakan adanya miositis. Kistanya terdiri dari jaringan ikat, kemudian jaringan ikat yang mengelilingi kista, termasuk struktur kistanya beserta dinding kistanya, dan reaksi radangnya. Ya, yang mencerminkan radang otot atau miositis. Dari mulai ada sel makrofag, sel raksasa tipe benda asing, dan Anda akan temukan juga peradangan tidak hanya di ototnya langsung, tetapi juga di jaringan lemak sekitarnya yang kita sebut steatitis. Dan tentu saja peradangan ini akan menyebabkan adanya nekrosa otot. Kita lihat langsung saja untuk slide. Ya, berikut ini adalah slide dari leukositozoonosis. Anda bisa lihat di virtual slide maupun di mikroskop. Ini ototnya adalah otot rangka, diambil dari otot di dada. Anda bisa lihat bagian yang baiknya Anda fokuskan adalah bagian yang bentuknya seperti ini. Sebentar, saya zoom dulu. Nah, bagian seperti ini ya, warnanya merah, atau bagian seperti ini. Oke, saya langsung saja saya besarkan. Kita lihat bagian ini. Nah, ini adalah bagian yang harus Anda fokuskan. Di sini Anda bisa lihat kistanya beserta reaksi radang di sekitarnya. Anda bisa lihat ada serabut yang mengelilinginya, itu adalah jaringan ikat. Kemudian ini adalah dinding kistanya. Kita lihat nih dinding kistanya, dan Anda bisa lihat di sekitar dinding kista ini ada reaksi radang dengan banyak sel-sel berukuran besar seperti ini, ya. Nih, misalnya kita lihat selnya. Ini adalah sel raksasa dengan banyak inti sel. Ya, yang ini pun juga sama, ada inti selnya di sini banyak. Dan inti selnya tersusun secara acak. Nah, sel raksasa ini tersusun dari banyak makrofag atau kita sebut sel epiteloid. Dan Anda bisa lihat sel-sel yang individual seperti ini misalnya. Nah, ini sebenarnya adalah kumpulan sel-sel makrofag. Ya. Dan ya, Anda bisa cek juga jaringan lemak di sekitarnya dengan peradangan steatitis. Itu mungkin yang Anda lihat, Anda sesuaikan dengan ada yang di atlas, apa yang harus Anda cari. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Ya, untuk slide berikutnya, ini miopati. Miopati ini adalah kerusakan otot ditandai dengan degenerasi, nekrosis, tapi minimal peradangan. Makanya ada kata pati. Salah satu yang Anda temukan, nanti ada yang disebut degenerasi atau nekrosis Zenker, degenerasi hialin, dan bagian dari sel otot yang regenerasi. Ya, degenerasi Zenker pucat, inti sel sangat sedikit, bahkan tidak ada, sehingga itu menentukan atau mengkarakterisasi menunjukkan adanya nekrosis. Dan degenerasi hialin, Anda masih bisa lihat inti selnya, tetapi serabut ototnya hilang. Ya, kita langsung saja ke ini slide-nya. Ada dua potong otot, yang besar dan yang kecil, dua-duanya ada miopatinya. Ya, saya langsung saja ke pembesaran 4 kali. Anda bisa lihat di sini ada bagian-bagian yang warnanya tidak homogen. Ya, ada yang pucat, dan tentu saja ada yang merah. Kita lihat saja langsung, misalnya kita lihat bagian ini. Nah, di sini Anda bisa lihat pertama bagian yang masih ada serabut-serabutnya, kemudian Anda bisa lihat yang namanya pola striated dalam bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia kita sebut dengan pola lurik. Ini adalah sel otot yang normal, tetapi di dekatnya Anda bisa lihat sel otot yang serabut otot yang pucat, inti selnya hilang.
Nah, ini yang kita sebut dengan daerah dengan nekrosis Zenker atau degenerasi Zenker. Bedanya nekrosis sama degenerasi adalah kalau degenerasi Anda masih bisa lihat inti selnya. Di sini inti selnya hilang. Jadi ya lebih kepada nekrosis. Dan di dekat sini Anda bisa lihat ada urutan dari inti sel yang berderet. Ini mencerminkan adanya regenerasi otot, perbaikan sel otot, perbaikan serabut otot. Dan kalau Anda lihat Anda slide sedikit. Nah, coba lihat bagian ini. Bagian ini serabut ototnya sudah tidak terlihat, tapi inti sel masih ada. Ya. Serabut otot tidak terlihat, inti sel masih ada, serabut ototnya hilang. Ini artinya selnya masih hidup tetapi mengalami kerusakan atau yang kita sebut degenerasi. Warnanya pink, serabut otot yang pola luriknya hilang. Warnanya pink. Nah, ini nih, daerah ini yang menandakan adanya degenerasi hyalit. Ya, silahkan Anda lihat dan Anda sesuaikan dengan kelainan-kelainan lain yang baiknya Anda temukan di preparat ini. Oke, terima kasih. Saya akan masuk ke slide berikutnya. Ya, baik. Untuk slide berikutnya adalah dari tulang dan sendi, tapi kelainannya di sendi, jadi di antara os femur, tulang paha, dan os tibia, sendinya, kita akan lihat peradangan di antara tulang ini, atau tepatnya di bagian sendi. Anda akan temukan di bagian sendinya banyak sel-sel radang di dalamnya, beserta fibrin, dan memang di dalam sendi normal ditemukan ada lemak. Ya, jadi di antara sel-sel lemak ini juga nanti Anda akan temukan banyak peradangan. Peradangan di sini tidak hanya pada sendi, tetapi juga Anda akan temukan pada tendon. Di dekat dari tulang femur, os femur, ada tulang patella dan ada otot dan ada tendonnya. Nah, tepat di bawah tendon ini kita akan menemukan peradangan, tentunya banyak sel radang dan eksudat radang, terutama fibrin. Ya. Oke, kita langsung saja ke slide-nya. Baik, ini slide-nya. Di sini Anda bisa lihat ini adalah tulang femur, os femur, ini adalah os tibia, dan ini adalah patelanya. Di sini ini tendonnya. Ya. Nah, fokus kita adalah di dua lokasi di daerah sendi antara femur dan tibia, daerah ini, dan di tendonnya. Jadi ini tendon dari patella, di sini nih daerah peradangan atau kita sebut tendinitis. Di sini artritis, di sini tendinitis. Dua daerah itu harus Anda fokuskan. Kita lihat dulu daerah ini. Ya, nih daerah ini adalah sendinya. Kita bisa lihat ini adalah kumpulan sel radang, ya, kumpulan sel radang. Dan Anda bisa lihat ada serabut-serabut ini adalah fibrin. Ini sel radangnya Anda bisa lihat dari mulai makrofag, limfosit dan sebagainya. Ya, Anda tinggal lihat gambar dan lihat gambar dan Anda bisa tentukan sel radang mana yang paling dominan. Plus fibrinnya nih. Serabut-serabut ini adalah fibrin. Jadi ada eksudat fibrin di dalam sendinya. Selain itu, karena adanya peradangan, permukaan dari tulang rawan baik itu di os tibia maupun di os femur itu tidak rata. Nah, ini yang kita sebut dengan osteokondrosis. Ya, tidak rata karena ada bagian dari tulang rawannya yang lepas sehingga membentuk sisi-sisi tidak rata seperti ini. Nah, ini osteokondrosis. Normalnya seharusnya seperti ini. Ya. Osteokondrosis. Oke. Berikutnya kita langsung saja ke ini tulang patella dan ini tendonnya dan peradangan yang kita sebut tendinitis itu ada di bawah tendonnya. Ya, ini adalah kita lihat dengan ini eksudat radang, fibrin, dan ini adalah kumpulan sel radangnya. Kalau dikombinasikan tendinitis, peradangan pada tendon, dengan artritis atau artritis itu nama lainnya sinovitis, kalau kita kombinasikan namanya jadi tendosinovitis. Nah, ini yang Anda gambar, silahkan nanti Anda bisa cek dan sesuaikan
dengan apa yang harus Anda cari dari yang dideskripsikan di atlas, dan Anda bisa tanya ke kami, dosen atau asisten yang hadir. Oke, terima kasih, itu untuk pengantarnya. Semoga berhasil, semoga sukses.